kita mulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Saya Bergirang. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami dari tadi malam kami tidur Tuhan, hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah ini Tuhan, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat pagi adik semua, gimana kabarnya? Saya harap semua baik ya. Sebentar lagi kita akan untuk memulai ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai, mari kita untuk berdoa yuk. Ya Bapa, saat ini kami anak-anakmu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Nah, pada hari ini
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46 di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjatuhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka orang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih, karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ayat hafalan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kitab Matius pasal 26 ayat 41. Nah, dari
adik-adik, jika pada saat adik-adik mengalami suatu masalah atau suatu kejadian yang sangat tidak menyenangkan untuk adik-adik, kalau menurut kira-kira adik-adik itu akan kabur apa terus menghadapi dengan berani dan tidak mengalami rasa takut ya? Mungkin kalau menurut kakak, adik-adik pasti akan menghadapinya dengan berani. Karena kalau menurut kakak juga, kalau adik-adik mengalami masalah atau suatu kejadian yang tidak menyenangkan, lebih baik kita hadapin dan kita jalani dengan berani. Karena dari masalah yang kita hadapin itu mungkin buat kita tidak menyenangkan atau buat kita sangat kecewa, menyedihkan, tapi mungkin buat untuk orang lain bisa menjadi suatu hal yang baik untuk banyak orang dan juga bisa membuat kita semakin kuat untuk menghadapinya dan menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, adik-adik, tahu nggak apa yang dialami Tuhan Yesus dan yang membuat Tuhan Yesus itu mengalami suatu penderitaan yang sangat tidak menyenangkan ataupun menyakitkan atau bahkan sampai mengalami ketakutan. Nah, kalau kita dengerin ya, Tuhan Yesus itu tahu adik-adik kalau sebentar lagi Tuhan Yesus akan mengalami suatu penderitaan yang sangat menyakitkan ataupun mungkin Tuhan bisa merasakan ketakutan sama seperti yang kita rasakan. Nah, pada saat Tuhan mengetahui itu, Tuhan Yesus pergi keluar kota menuju suatu bukit apa? Adik-adik yang tahu tadi? Yaitu Bukit Zaitun. Tapi Tuhan Yesus itu berangkat ke Bukit Zaitun itu nggak sendirian. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berangkat ke Bukit Zaitun itu. Nah, setelah sampai di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menjauh sekitar mungkin 2 langkah dari murid-muridnya itu, atau mungkin sekitar 2 meter atau 3 meteran lah. Tuhan Yesus menjauh sebentar untuk berlutut dan berdoa kepada Bapanya di surga. Tahu nggak apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Bapanya? Yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Bapanya yaitu, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, kira-kira tahu nggak ya adik-adik maksud dari kalimat itu? Maksudnya itu yaitu Tuhan Yesus sadar akan tugasnya di dunia. Dia juga tahu bahwa ia akan menjadi sangat menyakitkannya. Jadi Tuhan Yesus akan merasakan suatu penderitaan yang sangat menyakitkan, dan sampai-sampai Tuhan Yesus itu ketakutan. Mungkin sangat ketakutan sekali ya, sama seperti apa yang kita alamin. Tapi Tuhan Yesus selalu taat pada perintah Bapanya. Nah, pada saat Tuhan Yesus berdoa, tiba-tiba ada seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan Yesus untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus itu karena kan Tuhan Yesus tadi kan merasa ketakutan, terus
sangat ketakutan dan makanya sampai bersungguh-sungguh berdoa, dan peluhnya menjadi sampai titik darah, yaitu mungkin berdoa sampai nangis hingga air matanya itu seperti darah yang jatuh ke tanah. Tugas dari Tuhan Yesus itu sangat besar yang diberikan kepada Yesus oleh Bapa di surga akan segera berakhir. Meskipun berat, meskipun susah, meskipun sangat menyakitkan buat Tuhan, tapi tugas itu juga akan berakhir. Nah, meskipun tadi Tuhan kan merasa takut, terus ketakutan yang sangat-sangat takut, Tuhan juga Tuhan itu tidak pernah kabur, tidak pernah melarikan diri ataupun meninggalkan tugasnya. Meskipun merasa takut, meskipun merasa menyakitkan buat Tuhan, tapi Tuhan tetap menjalankan dan taat sama Tuhan, sama Bapa di surga. Karena Tuhan melakukan itu semua demi kebaikan kita semua, adik-adik, demi kakak, demi adik-adik, ataupun demi mama papa, ataupun buat umat manusia yang lainnya. Nah, agar kita terlepas dari dosa-dosa. Nah, setelah Tuhan Yesus merasakan kesakitan dalam tugas-tugasnya, Tuhan Yesus akan bangkit dari surga. Nah, lalu setelah Tuhan Yesus tadi kan berdoa sama Bapa, mengatakan kalau Tuhan Yesus itu akan menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, setelah itu Tuhan Yesus itu berdiri dan kembali ke murid-muridnya. Tetapi adik tahu nggak murid-muridnya ngapain ya setelah ditinggal Tuhan Yesus berdoa? Nah, benar, kalau murid-muridnya itu bukan berdoa, adik-adik, tapi malah tidur. Padahal Tuhan udah bilang kan tadi, berdoalah supaya kamu dijauhkan dari pencobaan. Malah murid-muridnya tidur karena berduka cita. Katanya kata Tuhan itu bilang ke murid-muridnya itu gini, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan Tuhan tadi udah bilang gitu ya, malah ditinggal tidur murid-muridnya. Terus Yesus tuh sebenarnya juga tahu, adik-adik, kalau murid-muridnya tuh juga ngerasain sangat takut karena Tuhan Yesus tadi tuh menyuruh murid-muridnya tuh untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu saking takutnya mereka nggak tidur, mereka nggak berdoa malah tidur, ya kan? Nah, waktu selama Tuhan Yesus itu masih ngobrol, masih berbicara sama murid-muridnya, tiba-tiba datanglah segerombolan orang menghampiri Tuhan sama murid-muridnya itu. Tapi di dalam serombongan atau gerombolan orang-orang itu, di dalamnya tuh ada muridnya Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak siapa ya muridnya? Siapa ya? Ya, benar, nama muridnya yaitu Yudas. Ia berjalan di depan mereka, dan Yudas itu mendekat kepada Tuhan Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?"
Yudas Iskariot tahu bahwa tempat Yesus berdoa itu di taman, di bukit Zaitun atau di taman Getsemani. Terus selain karena Yudas itu juga selain menyerahkan Yesus kepada segerombolan orang-orang tadi, Yudas itu ternyata adik-adik juga ingin punya banyak uang. Makanya Yudas itu menyerahkan kepada segerombolan orang-orang tadi yang ingin membunuh Tuhan Yesus, yang sudah menjadi Tuhan Yesus kemana-mana. Nah, padahal Yudas itu muridnya Tuhan Yesus, tapi Yudas sendiri juga yang mengkhianati Tuhan Yesus dan menjual Tuhan Yesus kepada para imam-imam yang memusuhi Tuhan Yesus, yang sama itu mencari Tuhan Yesus kemana-mana, yang nggak pernah para imam yang nggak pernah suka sama Tuhan Yesus, yang benci sama Tuhan Yesus, yang mungkin bukan cuma benci ya, mungkin sangat-sangat membencinya. Terus kata murid-murid yang lainnya tuh bilang kayak gini, bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, mestikah kami menyerahkan mereka dengan pedang? Bahkan Petrus itu menyerang hamba imam besar. Tahu nggak diapain hamba imam besar itu? Tahu nggak, telinganya itu diputus sama Petrus, telinga kanannya. Terus karena mungkin saking Petrus itu orangnya sangat ingin membela Tuhan Yesus dan sangat cinta sama Tuhan Yesus, makanya sampai berani loh adik motong telinga kanannya imam besar loh. Karena Petrus juga orangnya tuh emang sangat pemberani setiap apapun yang dihadapinya. Tetapi tahu nggak adik, Yesus malah gimana? Apakah Yesus marah sama Petrus ataupun sama rombongan itu? Nah, Yesus bilang gini loh adik, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga imam besar itu dan menyembuhkan loh. Padahal udah dimusuhi, terus dibenci, nggak disukai sama imam besar. Tuhan Yesus malah mengampuni dan menyembuhkan telinga imam besar tadi yang udah diputus sama Petrus, dikembaliin, disambung lagi, disembuhkan sama Tuhan dengan kondisi yang sama. Nah, terus Yesus juga berkata kepada imam-imam kepala sama kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap Tuhan Yesus itu tadi. Kata Tuhan Yesus itu bilang gini, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Nah, dikira Tuhan Yesus tuh bilang tadi kan kepada imam-imam kepala sama kepala-kepala pengawal bait Allah sama tua-tua yang datang untuk menangkap Tuhan tadi. Dikira Tuhan Yesus itu seperti apa ya, padahal Tuhan Yesus itu nggak buat salah apa-apa, tapi Tuhan Yesus itu ditangkap segitu banyaknya orang loh adik. Udah tadi ada
imam-imam kepala, terus ada juga kepala-kepala pengawal bait Allah, sama serta tua-tua, mungkin mungkin sekitar 10 atau lebih orang yang menangkap Tuhan Yesus. Padahal tiap-tiap hari itu Tuhan juga bilang gini, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah. Nah, Tuhan tuh lo gak berbuat apa-apa, Tuhan malah ditangkap. Tangkapnya seperti itu, seperti dikira penangkapannya itu seperti orang yang jahat, atau mungkin disebutnya di sini penyamun. Jadi seperti orang-orang jahat gitu ditangkapnya, padahal Tuhan gak ngapa-ngapain. Tuhan tuh selalu ada selalu ada di bait Allah, di tengah-tengah mereka saat ibadah. Dan lanjut Tuhan lagi bilang, dan kamu tidak menangkap aku. Padahal posisinya setiap hari Tuhan itu di bait Allah, di tengah-tengah para imam-imam kepala tadi, sama kepala-kepala bait Allah, ataupun sama tua-tua tadi tuh. Padahal di saat bersama mereka di situ semua banyak orang, Tuhan malah nggak ditangkap. Dan bilang juga gini, tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi mungkin saat itu, yaitu tadi murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas itu, yang berkhianat itu, malah menjualnya di kondisi yang di tengah bukit yang sangat gelap. Kan tuh kejadiannya saat mungkin subuh yang masih belum terang dan belum ada lampu, malah ditangkapnya di situ. Terus selain itu banyak orang juga yang ikut ternyata, dari bukan cuman imam-imam kepala ataupun kepala-kepala pengawal bait Allah. Ternyata banyak juga orang yang ikut datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga gak sadar kalau banyak orang segitu banyaknya. Mereka hanya orang-orang itu hanya kena, sebenarnya tuh orang-orang itu hanya ikut-ikutan aja. Jadi mereka tuh hanya terhasut dan iri hati sehingga ingin menyingkirkan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya mereka membawa Tuhan Yesus pergi dari Taman Zaitun tadi. Dari Taman Zaitun tadi dibawa pergi. Nah, para murid-muridnya itu melihat sendiri kejadian penangkapan Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi ketakutan, dan mereka juga pergi sendiri-sendiri atau tercerai-berai, nggak tahu kemana. Mungkin Petrus kemana, atau yang lain kemana, ataupun Yudas kemana, nggak ada yang tahu kemana semua. Nah, meskipun Yesus sangat ketakutan, Yesus itu nggak pernah mungkin bantah atau bilang apa kepada teman-temannya, kepada imam-imam kepala ataupun kepala-kepala pengawal tadi saat ditangkap. Yesus tetap taat, karena Tuhan Yesus tahu apabila dia tidak taat, tidak mau berkorban, maka seluruh manusia ciptaan Bapa di surga tidak akan selamat. Kita tidak akan pernah diampuni, dosa-dosa kita tidak akan pernah diampuni oleh Bapa, dan kita mungkin juga tidak akan mengikut Tuhan juga. Terus kita tidak akan juga bersatu kembali dengan Bapa di surga karena dosa manusia yang begitu besar. Dan Bapa di surga juga harus mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus tadi, untuk menyelamatkan kita dari belenggu-belenggu dosa. Nah,
Adik tahu nggak apa yang terjadi setelah Yesus ditangkap dan dibawa pergi oleh orang-orang banyak tadi? Kira-kira adik tahu nggak ya? Nah, kisah selanjutnya itu apa ya? Setelah Tuhan Yesus tadi kan ditangkap sama orang-orang banyak tadi. Kisah selanjutnya itu yaitu kita dengerin minggu depan. Jangan lupa untuk terus mendengarkan firman Tuhan dan selalu nonton ibadah online kita, karena ceritanya akan berlanjut di minggu depan. Nah, karena Tuhan tadi kan sudah menyontohkan kepada kita kalau saat kita mengalami suatu masalah, kita nggak boleh kabur gitu aja, tapi kita harus menghadapinya dengan semangat dan berani, dan jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus itu pasti akan selalu menampingi kita, menemani kita setiap saat. Apapun yang kita alami adik-adik, meskipun kita senang, susah, ataupun sedih, ya seperti kita mengalami suatu masalah yang sangat berat buat adik-adik, dan itu pasti selalu ada buat kita. Nah, jangan lupa juga pada saat adik-adik mengalami suatu masalah itu, adik-adik selalu berdoa sama Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan agar dapat menyelesaikan masalah itu. Tapi jangan lupa juga, bukan cuma berdoa pada saat menghadapi masalah aja, tapi setiap saat berdoa sama Tuhan. Saat senang ataupun sedih itu tetap harus berdoa. Jangan lupa juga untuk renungan setiap hari. Nah, ayat hafalan kita sekarang kita baca yuk. Ayat hafalan kita terambil dari Roma 5 ayat 19. Pak ulangi lagi ya, Roma 5 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ulangi lagi ya, sekali lagi. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti orang ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Nah, mungkin adik-adik saat mengalami suatu perasaan atau kejadian yang tidak menyenangkan tadi, jangan lupa tetap untuk berdoa dan harus menghadapinya dengan semangat dan berani. Nah, di dalam cerita tadi, kalau adik-adik dengar dan baca Alkitab tadi, adegan Yesus itu saat untuk menghayati ketaatan Tuhan Yesus atau ketaatan Bapa, yaitu yang pertama ada Yesus berdoa, terus Yudas mencium Yesus, yang ketiga Yesus menjamah Malkus, dan yang keempat yaitu menyerahkan diri untuk ditangkap. Yuk adik-adik kita berdoa yuk. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita berdoa yuk adik-adik. Yuk kita berdoa yuk sama-sama. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengirimkan anak tunggal-Mu ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan
untuk Yesus yang taat sampai mati dan menuntaskan tugasnya. Tolong kami supaya juga kami bisa taat dan setia seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk lagu penutup kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu TAAT, Taat. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami, memberkati ibadah kami ini Tuhan, sehingga kami dapat menjalani ibadah ini dengan baik Tuhan. Tuhan, dan juga biarlah kami bisa menjadi taat Tuhan seperti-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pulihkanlah supaya kami semua Tuhan dapat kembali lagi memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan bersama-sama di Gereja GKI Sepanjang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.